warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Insya Allah sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi bersama Ustadzah. Hari ini kita akan melakukan pemantapan tema 3 karena sebentar lagi teman-teman akan melaksanakan penilaian akhir semester. Kita mulai ya pemantapannya. Yang pertama yaitu pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kegiatan yang dilakukan teman-teman setiap harinya. Pertama contohnya adalah kegiatan di pagi hari. Teman-teman bisa perhatikan gambar. Kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di pagi hari? Yang pertama adalah sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh, teman-teman juga bisa melakukan merapikan tempat tidur. Kenapa? Karena dalam Islam kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan, dengan salah satunya adalah merapikan tempat tidur. Yang ketiga adalah mandi. Setelah mandi, biasanya teman-teman akan melakukan sarapan bersama keluarga. Itu adalah kegiatan yang dilakukan di pagi hari. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang teman-teman bisa lakukan di siang hari. Contohnya ada gambar yang pertama, teman-teman bermain. Nah, teman-teman untuk yang arigial biasanya bisa bermain sepak bola dan sebagainya. Anissa juga bisa bermain. Bermain apa? Gambar situ ada bermain petak umpet contohnya. Nah, itu bermain. Kemudian setelah bermain nanti ketika sudah waktunya sholat, silakan teman-teman untuk melakukan sholat zuhur. Bisa silakan lakukan sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur, setelah bermain, tubuh kita juga butuh istirahat. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan siang hari untuk tidur siang. Untuk apa? Untuk mengembalikan tubuh kita juga butuh istirahat. Nah, jadi teman-teman bisa butuh waktu untuk tidur siang. Tidak perlu lama butuh waktu tidur siang. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan sore hari. Biasanya setelah bangun tidur, sore hari kita adalah mandi. Setelah mandi, silahkan melakukan sholat apa? Sholat asar. Setelah sholat asar, biasanya teman-teman pasti akan pergi mengaji bersama temannya. Itu adalah kegiatan yang kita lakukan setiap hari, baik sore, siang maupun sore hari. Yang kedua, teman-teman perhatikan gambar. Di situ ada beberapa gambar tanaman. Nah, pemantapan kali ini yaitu tentang tumbuhan dan manfaatnya. Yang pertama, teman-teman lihat ada tanaman padi. Pasti teman-teman sering melihat dan menjumpainya ya. Nah, tanaman padi manfaatnya untuk apa? Manfaat tanaman padi yang teman-teman lihat itu adalah bisa menghasilkan beras. Nah, beras yang dihasilkan ketika dimasak akan menjadi nasi. Itulah yang dimakan teman-teman, dan itu sebagai sumber karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian teman-teman bisa melihat gambar yang di bawahnya ada 3. Yang pertama ada sayur bayam, ada sayur kangkung, ada wortel. Ini juga pasti sering teman-teman jumpai, atau mamanya pasti pernah memasak di rumah dengan sayur kangkung, bayam dan wortel. Manfaatnya apa Ustazah? Manfaatnya banyak sekali bagi tubuh kita. Sayur bayam, sayur kangkung dan wortel itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kenapa? Untuk menjaga kesehatan tubuh kita, karena tubuh kita juga membutuhkan sayur-sayuran yang banyak mengandung gizi yang bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Contohnya wortel. Wortel apa? Wortel itu baik banget untuk kesehatan mata. Nah, kemudian sayur kangkung, sayur bayam itu bagus bagi kebutuhan tubuh agar kita sehat, terutama dalam kondisi seperti ini.
teman-teman harus banyak makan sayur mayur sehingga tubuhnya menjadi sehat. Kemudian teman-teman lihat gambar berikutnya. Ini apa Ustazah kok ganti hewan? Sekarang kita adalah hewan dan yang dihasilkan. Gambarnya pertama ada ayam. Ayam menghasilkan telur dan daging. Lebah menghasilkan madu. Kemudian ada sapi dan kambing. Sapi dan kambing sama-sama menghasilkan susu dan daging. Semua hewan ini penghasilkannya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Kita masuk pada pemantapan matematika, yaitu tentang mengenal konsep waktu. Nah, di sini teman-teman lihat ada 2 gambar jam yang teman-teman yang sudah Ustazah ajarkan kemarin, yaitu mengenal konsep waktu tepat dan lebih 30 menit. Yang sekarang adalah tepat. Teman-teman lihat gambar, ada 2 gambar. Di dalam sebuah jam itu ada 2 jarum. Ada jarum panjang dan ada jarum pendek. Jarum panjang ditunjukkan dengan warna biru dan jarum pendek ditunjukkan dengan warna hijau. Ketika jarum jam tepat, itu jarum panjang akan selalu berada di angka 12. Contoh yang pertama. Jarum panjang berada di angka tepat di angka 12 dan jarum pendek di angka 1. Jadi ketika dibaca, jam ini dibaca jam 1 tepat. Ketika ditulis dengan angka, ditulis jam 01.00. Yang ke gambar yang kedua, jarum panjang terletak di angka 12, jarum pendek di angka 8. Jadi ketika dibaca adalah jam 8 tepat. Jam 8 tepat ketika ditulis dalam angka ditulis jam 08.00. Kemudian yang kedua, membaca jam menunjukkan jam setengah atau jamnya jarum panjangnya lebih 30 menit. Teman-teman perhatikan. Jarum panjang menunjuk angka 6. Ini ada jarum panjang tepat di angka 6. Kemudian jarum pendek menunjuk di tengah-tengah antara angka 1 dan angka 2. Maka jam ini menunjukkan pukul 01.30 atau pukul setengah 2. Atau bisa juga disebut jam 1:30 menit. Jadi jika ditulis dengan angka 01.30, jika ditulis dengan huruf bisa pukul setengah 2 atau pukul 1:30 menit. Ini yang gambar A. Sekarang gambar B, jarum panjang menunjuk angka 6. Ingat ya, ketika jam lebih 30 menit, jarum jam akan selalu berada di angka 6. Karena itu menunjukkan lebih 30 menit. Jarum pendek menunjukkan di tengah antara angka 10 dan angka 11. Jadi jika dibaca sama dengan pukul 10:30 menit atau pukul setengah 11. Jadi jika ditulis dalam angka sama dengan pukul 10:30 atau jika ditulis dengan huruf pukul setengah 11 atau pukul 10:30 menit. Kemudian di sini kita akan belajar tentang lamanya suatu kegiatan. Contoh ya, teman-teman masuk ke kelas pukul 7. Kemudian keluar dari kelas pukul 10. Berapa lama teman-teman berada di kelas? Jadi, teman-teman lihat, angka 7 ke angka 8 itu sama dengan lamanya 1 jam. Angka 8 ke angka 9 lamanya 1 jam.
angka 9 ke angka 10 sama dengan lamanya 1 jam. Jadi 1 jam ditambah 1 jam ditambah 1 jam sama dengan 3 jam. Jadi lamanya murid kelas 1 berada di kelas adalah selama 3 jam. Jadi teman-teman bisa hitung. 7 ke angka 8, 9, 10 berarti berapa? Berarti sama dengan lamanya 3 jam. Ini untuk menunjukkan lamanya suatu kegiatan. Yang terakhir teman-teman bisa lihat gambarnya. Di situ ada gambar pukul 7 kemudian pukul 8 contohnya ini. Sekarang pukul 7. Sekarang pukul 7, dilihat gambar. Sekarang pukul 7. 1 jam lagi adalah pukul 8. Kenapa? Antara jam 7 ke 8 itu adalah lamanya 1 jam. Jadi jika sekarang pukul 7, berarti 1 jam lagi, berarti 1 jam, jam 7 ke angka 8, 1 jam lagi itu sama dengan pukul 8. Jadi ketika 1 jam itu dari jam 7, 1 jam lagi berarti sama dengan pukul 8. Sekian dulu pemantapan tema 3. Teman-teman silakan belajar lagi di rumah. Semoga Allah mudahkan nanti ujiannya ketika teman-teman melaksanakan ujian penilaian akhir semester. Jangan lupa terus belajar, tetap semangat. Semoga Allah memudahkan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.